Semangat pagi Bapak Ibu Guru semua. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang mengunggah tugas. Jadi pada bagian ketiga ada tempat yang namanya tugas di sini. Nah, bagaimana caranya? Tambah sebuah aktivitas. Bedanya di sini kita pilih penugasan, tambahkan, tampilannya akan sedikit berbeda. Nama penugasan misalnya kita tulis tugas bab 2. Oke, deskripsi seperti biasa, bisa kita isi bisa enggak. Kemudian nih di sini ada berkas tambahan. Ini adalah berkas tugas yang harus diunduh siswa. Saya membuatnya seperti itu. Di sini ada penjelasan cara mengerjakannya dan petunjuk-petunjuk cara melakukan, dan kalau itu wawancara, daftar pertanyaan wawancara dan sebagainya. Nah, ini yang kita unggah di sini. Filenya bisa dalam bentuk Word. Oke, sudah terunggah. Kemudian ketersediaan tugas ini akan kita batasi atau enggak, itu juga terserah kita ya. Tapi tentunya kita harus batasi karena kita nggak mungkin membiarkan siswa mengunggah setelah terima rapot. Kita mau menilai dari mana gitu kan. Nah, misalnya untuk saya ini akan saya batasi sampai tanggal 6 September 2021 jam 23.59. Oke. Di sini ada batas waktu, di bawahnya batas akhir waktu. Bedanya apa? Kalau sudah lewat batas waktu, siswa kita itu masih bisa mengunggah tugas, hanya akan ditandai sebagai terlambat sekian hari terhitung dari 6 September itu. Tetapi batas akhir waktu itu batas akhir yang kalau dilewati siswa sudah tidak bisa mengunggah. Ini akan saya batasi sampai dengan sebelum terima rapot. Pada saat kita harus setor nilai ke kurikulum. Saya batasi sampai sekitar 13 Desember. Kemudian ingatkan saya untuk menilai pada hari berikutnya, 14 Desember jam 8 pagi misalnya. Oke ya, udah. Jenis pengiriman berkas, jumlah maksimum berkas itu sesuai dengan tugasnya, butuhnya berapa. Kali ini saya hanya akan batasi 2. Kemudian berkas yang bisa diterima apa saja. Misalnya kita dalam tugas itu harus bikin laporan, maka berkas dokumen kita klik. Kemudian berkas gambar juga kita klik kalau harus menyertakan foto dan sebagainya. Sudah. Simpan perubahan. Kemudian nah ini pembatasan akses ya. Kita tambahkan bahwa penyelesaian aktivitas siswa hanya bisa mengerjakan ini bila sudah mempelajari bab 2. Batas pertama, kita tambah batas lagi. Siswa hanya bisa mengerjakan tugas ini setelah menyelesaikan tugas pertama. Tugas pertama mana? Tugas pertama. Oke ya. Jadi bila belum mempelajari bab 2 dan belum menyelesaikan tugas bab 1, tugas ini nggak akan bisa dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua berantai, berurutan, sehingga siswa dididik, diajar, dibiasakan untuk tertib. Oke, berikutnya seperti biasa penyelesaian aktivitas kita ubah menjadi otomatis, simpan dan kembali ke kursus. Dah selesai, kita lihat coba. Tugas bab 2 tidak tersedia kecuali aktivitas bab 2 menganalisis peluang usaha ditandai selesai. Aktivitas tugas bab 1 ditandai selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat.